Assalamualaikum everyone. Welcome to English with Miss Fatima. In this video, we're gonna learn about past tense. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan pelajaran-pelajaran menarik lainnya. So, without further ado, let's get started. Kita lihat definisinya ya. Past tense digunakan untuk menyatakan perbuatan atau peristiwa yang dilakukan atau yang terjadi pada masa lampau atau sudah berlalu. Contohnya, I met her 2 days ago. Saya bertemu dengan dia 2 hari yang lalu. Contoh lain, Mary played tennis last week. Mary bermain tenis minggu lalu. Sekarang kita lihat rumusnya ya. Rumus past tense verbal. Masih ingat apa itu rumus verbal? Ketika kalimatnya mengandung verb atau kata kerja. Kalimat positif rumusnya adalah subject plus verb to plus object. Jadi berbeda dengan present tense, untuk past tense yang kita gunakan adalah verb to. Karena dalam bahasa Inggris ada 3 jenis verb. Ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Kita lihat contohnya ya. He played basketball last night. Dia bermain bola basket tadi malam. He di sini adalah subject. Played adalah verb to dari kata play. Play, played, played. Basketball adalah object. Last night adalah keterangan waktu atau adverb of time. Next, you ate pasta yesterday. Kamu makan pasta kemarin. You adalah subject. Ate adalah verb to dari kata eat, ate, eaten. Pasta adalah object. Yesterday adalah keterangan waktu. Sekarang kita lanjut ke kalimat negatif. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus did plus not plus verb 1 plus object. Untuk past tense, auxiliary atau kata kerja bantunya hanya satu untuk semua subject, yaitu did. Kita lihat contohnya ya. He didn't play basketball last night. Dia tidak bermain bola basket tadi malam. Nah, kalau sudah ada kata kerja bantu did, maka verbnya kembali ke verb 1. Jadi tidak menggunakan verb 2 lagi, karena sudah diwakilkan dengan did. He adalah subject, diikuti dengan did plus not, lalu play adalah verb 1, basketball adalah object, last night adalah keterangan waktu. Contoh kedua, you didn't eat pasta yesterday. Kamu tidak makan pasta kemarin. You adalah subject, lalu diikuti dengan did plus not, lalu eat adalah verb 1, pasta adalah object, yesterday adalah keterangan waktu. Jadi sekali lagi, kalau ada kata kerja bantu did, maka verbnya kembali ke verb 1. Next, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya adalah did plus subject plus verb 1 plus object. Nah, kalau kalimat interrogatif tinggal dibalik. Did-nya kita pindah ke depan, lalu subject-nya di tengah. Setelah itu baru verb 1. Contohnya, did he play basketball last night? Contoh kedua, did you eat pasta yesterday? Jadi sekali lagi untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif, kalau sudah ada did, maka verbnya kembali ke verb 1. Verb to hanya dipakai untuk kalimat positif.
Jelas ya? Kita lanjut. Nah, ini adalah list of regular verbs and irregular verbs. Regular verbs adalah kata kerja yang beraturan. Kenapa beraturan? Karena verb 1, verb 2, dan verb 3-nya hampir sama, hanya verb 2 dan verb 3-nya tinggal menambahkan d or ed. Contohnya, answer, answered, answered. Ask, asked, asked. Boil, boiled, boiled. Jadi ini lebih mudah. Sedangkan irregular verbs adalah kata kerja yang tidak beraturan. Kenapa disebut tidak beraturan? Karena verb 1, verb 2, dan verb 3-nya berbeda-beda. Contohnya, begin, began, begun. Break, broke, broken. Blow, blew, blown. Nah, sekarang yang kita pakai di past tense adalah verb yang kedua. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke to be dan auxiliary. Untuk to be past tense hanya ada dua, yaitu was dan were. Kalau subjeknya tunggal atau singular, maka kita menggunakan was. Tapi kalau subjeknya jamak atau plural, maka kita menggunakan were. Nah, kenapa you menggunakan were? Karena you itu bisa berarti kamu, bisa berarti kalian. Kita lanjut ya ke auxiliary. Nah, tadi Miss sudah jelaskan ya bahwa untuk past tense, auxiliary-nya hanya ada satu untuk semua subjek. Jadi, I, you, they, we, he, she, it menggunakan did. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus nominal. Masih ingat perbedaan verbal dan nominal? Kalau verbal, kalimatnya mengandung verb. Kalau rumus nominal, kalimatnya tidak mengandung verb. Nah, seperti apa rumusnya? Untuk kalimat positif, subject plus to be plus noun or adjective or adverb. Pokoknya selain verb. Contohnya, she was a teacher. Contoh lainnya, they were lazy. She adalah subject. To be-nya adalah was. A teacher adalah noun atau kata benda. Next, they were lazy. They adalah subject. To be-nya adalah were. Lalu lazy adalah adjective atau kata sifat. Next, kalimat negative. Rumus nominal kalimat negatif dari past tense adalah subject plus to be plus not plus noun or adjective or adverb. Selain verb ya. Contohnya, she wasn't a teacher. Contoh lainnya, they weren't lazy. Oke, jadi untuk rumus nominal, kita hanya tinggal menambahkan not setelah to be. Gampang kan? Nah, sekarang kita masuk ke kalimat interrogative atau kalimat tanya. Rumusnya adalah to be plus subject plus noun or adjective or adverb. Selain verb, contohnya adalah was she a teacher? Contoh lainnya, were they lazy? Bisa kita lihat ya, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kita hanya tinggal merubah to be-nya menjadi di depan, lalu subjeknya di tengah, baru noun or adjective or adverb. Nah, ini adalah keterangan waktu yang dapat digunakan pada simple past tense. Ada yesterday, last night, last week, last month, last year, last time, this morning, 1 hour ago, 1 week ago, 1 day ago, in January, in 1999, on Saturday, etc. Paham ya? Nah,
sebelum kita tutup, Miss mau tanya, ada yang tahu perbedaan she is a doctor and she was a doctor? Yang tahu boleh jawab di kolom komentar ya. So, I think that's all for today. If you like this video, don't forget to hit the like button and comment down below what lessons you want to learn next. And subscribe to this channel biar gak ketinggalan pelajaran-pelajaran menarik lainnya. Jangan lupa juga share ke semua sosial media kalian ya. Keep on learning. Thanks for watching and see you.